Dan tanggung jawab kelembagaan ada pada pimpinannya. Ini argumentasinya kami. Karena itu membantu komisi tim 9, seperti tadi saya katakan, Pak Jaksa Agung coba nonaktif lah. Dan tentu ini keputusan Presiden ya. Pak Presiden dengar ini. Merana bener ya Pak Febri ini ya. Ya. Merana loh Pak Febri saya dengar begini ya. Ya, Jadi, di sini memang Pak Febri seperti gini. Ya, Jadi kan yang disampaikan oleh Prof sahabat saya ini ya. Prof Firman ya. Prof Firman ya. Seperti menempatkan Pak Febri itu menjadi korban dari penerapan tindakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip dasar. Apa sebegitu tidak profesionalnya penegak hukum ya ketika menghadapi Febri ya. Febri ini kan tokoh ya. Tokoh yang betul-betul dia seorang yang diberi kewenangan menegakkan hukum korupsi dan prestasinya hebat dan punya kekuatan hebat. Ya. Yang disampaikan oleh Mas Firman ini menempatkan seakan-akan Febri itu rakyat biasa ya, yang di pinggir jalan yang mau dikenakan katakanlah aktivis lah ya. Aktivis yang mau dikenakan pelanggaran terkait prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Ya enggak lah ya. Ya ini enggak kan lah, begitulah ya. Baru permohonannya kan deskripsinya kira-kira seperti itu. Ada yang bisa Anda patahkan nggak? Satu hal yang saya bisa sebutkan sebetulnya ya. Ini kan tadi Pak Saud sampaikan. Di 12 Juni 2025 kami itu melaporkan peristiwa pidananya. Ya, yang disebut predikat crime tadi. Ya, ada ya. Kami itu siapa? Melaporkan siapa? Kosmak melaporkan Febri Adriansyah. Iya, di Kortas Tipikor 12 Juni 2025. Sebelum penggeledahan dan seterusnya. Oh iya, setahun sebelumnya kami laporkan. Oh, di 2025 ya? Iya. Oke, jadi penggeledahan itu dilaporkan oleh Kosmak. Iya. Oh, ini baru tahu nih. Nah, ini baru terbuka. Ya. Jadi penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peluncuran buku harus hadir loh. Iya, jadi gini loh. Sebentar. Ini menarik. Jadi 12 Juni 2025 tahun lalu ya. Kosmak, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, diantaranya adalah Bung Sugeng, itu melaporkan terkait tindak tanduk Jampitsus kala itu, Febri Adriansyah, yang janggal dan terindikasi korupsi besar. Betul ya. Polisi kemudian bergerak. Iya. Sampai kemudian melakukan penggeledahan di setahun sesudahnya 2026. 4 Juli laporan tersebut dinaikkan sidik. Ya. Itu satu 4 Juli 2026. 26 setahun kemudian, lebih dari setahun kemudian. Kemudian di Juli ini predikat crime-nya nanti saya jelaskan nih ya. Kita melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait manipulasi kualitas batu bara yang dijual kepada PLN EPI, anak usahanya PLN ya, yang merugikan keuangan negara sebesar disebutkan dalam konvers tanggal 4 Juli naik sidik 5 triliun. Sudah ada. Ya, saya nggak mau. Ada audit BPK-nya. Apa? Audit saya BPK. tanya kepada penyidik, ya. Jadi kita tanya penyidik. Jadi nggak sebentar. Ini jadi kan sebelumnya berpikir bahwa ini kenapa kemudian tiba-tiba polisi bergerak. Ternyata ada laporan sebelumnya setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya. Kemudian kasus yang kedua, ya, kan ada 3 di tingkat kepolisian ya. Juli 2025 ya, kalau itu kan Juli 2025 IPW ya mengungkap adanya seorang maklar kasus yang disebut sebagai Ferry Boboho namanya, alias Ferianto Hongkiriwang alias Ferry Boboho, yang ditangkap dalam kaitan penyekapan seorang anggota Densus. Ketika ditangkap dari dia muncul apa? Informasi bahwa dia tuh jadi Markus, ya. Maklar kasus di Kejaksaan Agung. Yang terkait dengan Febri Adriansyah. Pengakuan dia. Iya, pengakuan dia kan. Ya. Apa peristiwanya? Yaitu adanya seorang pengusaha yang dengan inisial TK, ya, yang diduga mendapat aliran dana dari kasus Asabri dan Asabri dan Jiwasraya, ya. Aliran dana dari seorang bernama Bencok ya. Beni Cokro. Ya, harusnya dia kan jadi tersangka nih.
Ya. Si TK ini? Iya, TK. TK ini yang rame kan jadi tersangka juga? Sudah TK. Belum jadi tersangka? Belum. Ya. Oh, ini disebut TK saksi ini ya. TK. Kemudian disebut oleh Ferry Boboho bahwa dia menjadi perantara untuk mengamankan TK di Kejaksaan Agung 55 miliar. Oke, sekarang saya mau Gitu loh tuh. Ya, jadi makasih. Oke. Tapi menurut saya begini. Jadi kemudian kan Sebentar, biar kita diikuti, kemudian sekarang FYH ini kan kemudian dilindungi oleh LPSK, ya. Ferry Ini ada Hongkiriwang. runutan ya, Feryanto Hongkiriwang dilindungi oleh LPSK, ya. Kemudian konstruksi apa yang dikenakan terhadap TK, pemerasan dalam jabatan, ya. Pemerasan dalam jabatan. Ini analisis TK ini salah satu yang memiliki banyak mall-mall besar di Jakarta. Ya, mungkin juga tidak lah saya katakan ya. Pokoknya ada. Karena beredar fotonya di salah satu kompleks besar di Jakarta, di Mall Jadi Jakarta. dia dikonstruksikan pemerasan sehingga dia harus bisa terbuka secara bebas menyampaikan. Sudah jelas kalau satu lagi Krakatau Steel kami tidak tahu ya. Tapi mau saya katakan kami ini sudah menginvestigasi hampir 2 tahun ya Kosmak ya. Bahkan di Maret 2024 yang kami angkat pertama kali adalah soal lelang hasil sitaan Kejaksaan Agung terkait dengan juga Jiwasraya dan Asabri, yaitu Gunung Bara Utama. Batubara ini. Batubara nih ya. Ketika Kejaksaan Agung ya di bawah kemencorongan Febri ya mengatakan bahwa sitaan ini nilainya 11 triliun untuk mengglorifikasi kesuksesan ya. Tapi ketika dia lelang 1,9 triliun. Jiwasraya nih. Bukan Gunung Bara. Gunung Bara Utama. Oke, sorry. Kami investigasi lagi siapa pembelinya ya. 2023 ya? Apa? 2023 peristiwanya. Peristiwa Gunung Bara Utama iya ya. 2023, oke. Tapi kami angkat di 2024 di Maret. Bahkan kami mengundang. Oke, apa indikasi di situ? Indikasinya begini ya, indikasinya. Pertama, pihak pembeli Gunung Bara Utama diduga adalah pemilik awal ya. Kemudian perusahaan ini baru didirikan kalau tidak salah 4 bulan sebelum ikut lelang. Ya. Kemudian perusahaan ini diinformasikan mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah 2,5 triliun, ya. Padahal perusahaan ini belum melakukan kegiatan sebagai bisnis tambang sebagai core bisnisnya. Kemudian kami dapatkan data direktur perusahaan ini sebagai pemegang saham mayoritas itu seorang yang pembayaran pajaknya saja rekeningnya saja kecil, rumahnya juga kecil, ya. Ya dia nomine menggunakan nama orang lain yang nggak ada kaitannya. Dia bisa mendapatkan pinjaman. Ini ada trading influence juga, ya. Kami mengundang tuh kejaksaan untuk melakukan ini. Kemudian kami dapati juga pusat pengelolaan aset yang melakukan lelang ini kan harus membayar jasa kepada appraisal. Tidak ada. Diduga pihak ketiga yang membayar appraisal. Ini kan indikasi-indikasi ya. Yang kami kemudian ungkap di Maret 2024 dalam satu diskusi publik. Kami kemudian ikuti terus gitu loh ya. Kenapa kami ikuti? Kami melihat postur kekuasaan kita yang besar ini ada yang aneh nih. Di mana anehnya? Ada menelikung kewenangannya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi seperti itu kita lihat nih. Kemudian kita laporkan itu. Jaro Frikar juga. Jaro Frikar, kasus ini analisis kami digunakan untuk menyandera Mahkamah Agung. Jaro Frikar itu pegawai Mahkamah Agung yang sekarang sudah jadi terpidana. Ya. Kami meneliti putusan peristiwa penangkapan Jaro Frikar. Jaro Frikar ditemukan 915 miliar dan 51 kilogram emas. Luar biasa. Apakah ini milik dia? Dia gatekeeper ya. Kemudian padanya ya ketika ditemukan ada catatan 200 miliar untuk kasus Sugar Group, 6 miliar untuk kasus Ronald Tanur ya. Nah, Jaro Frikar ini bukan hakim. Ya, mengapa ada uang pada dia untuk gratifikasi? Tidak tepat, harusnya suap. Jawabannya apa? Jawabannya kena gratifikasi. Enggak, dia uang siapa yang disimpan? Nah, kalau dikenakan kasus suap akan ketahuan.
uang ini sebetulnya milik siapa? Artinya Anda menilai bahwa ada upaya untuk menutupi Polanya tidak seperti terbuka itu. semua. Iya, polanya seperti TK Luar biasa. ini ya. Pengusaha TK ini ya. Kemudian Jaro Frikar ya. Kemudian kita ikuti juga kasus pengembalian uang 27 miliar. Ingat nggak? Seorang menteri ya. Waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Dikembalikan uangnya, sekarang dikembalikan oleh tim yang Kejaksaan Agung. sekarang juga menangani beliaunya ini ya. Tim hukumnya nih dipulangkan. Kenapa tidak dilakukan tracing ke belakang? Oke. Ini Itu banyak begini. penyalahgunaan. Bahwa ada korupsi besar, tapi penanganannya setengah hati. Bukan setengah hati. Penanganannya sangat kuat, tetapi Diblok, dibatasi. bukan. Dia mensortir, memfilter, Iya. kemudian untuk Oke. mengambil keuntungan buat penegak hukum itu sendiri. Oke. Dan ini yang diduga terjadi di kliennya Buk Firman. Ya, itulah makanya Febri Adriansyah. Makanya kami membuat buku. Oh, jadi gini, ada kasus korupsi besar. Iya. Tapi dilokalisir di sini. Iya, di sini untuk sisanya diambil, diperas dan seterusnya. begitu. Dan itu yang diduga dilakukan oleh Febri Adriansyah. Diduga ya? Diduga ya. Oke, silakan. Makanya Nanti saya beri kemudian kesempatan, jadi silakan. tersangka. Ya begitu, terima kasih. Oke, baik. Ya. Oke. Jadi kalau kita ngikuti kasus ini dari awal, kan saya jadi pengamat selama 4 minggu ini ya, mulai dari awal penggeledahan terkait dengan batu bara yang merugikan negara 5 triliun, kan sebenarnya disitulah predikat crime awalnya. Kemudian kan berkembang. Jadi kalau saya melihat kasus ini kan sudah benar-benar terang benderang. Iya. Dalam kasus baik tindak pidana korupsi yang ada 3 termasuk Krakatau Steel gitu kan dan Asabri ya. Kemudian tindak pidana pencucian uang. Ini kok saya melihat sekarang ya seolah-olah yang sudah terang benderang ditemukannya uang 500 miliar, ditemukannya emas 74 kilo ya, rumah ada pemiliknya, tiba-tiba ingin dijadikan film horor. Terlalu banyak jump scare-nya. Ya, terlalu banyak dramanya, termasuk tadi dugaan kematian, ya, termasuk kemarin yang terkait dengan adanya saksi yang dilindungi LPSK, seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi, ya, bahwa dalam teori tindak pidana korupsi kan ada yang namanya follow the money. Follow the money itu kan dilakukan ketika dari saksi kemudian untuk menemukan uang. Tetapi kan uangnya sudah ada. Iya. Iya kan? Tinggal dari hulu ke hilir. Bentar, Pak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Sugeng adalah ada kasus besar Jiwasraya, anak perusahaan Krakatau Steel dan seterusnya yang dilokalisir, yang diduga oleh Febri Adriansyah dan mengambil keuntungan dari situ. Sekarang juga terjadi dalam kasus ini, dilokalisir dan nggak tahu kemudian harusnya bisa dibongkar jelas terang benderang. Ya, tadi saya katakan. Betul, Anda menilai itu? Pelaku Sekarang pun dilokalisir. sekarang ini kan terlihat jelas lokalisirnya. Oke. Ya, dari sisi hanya 3 tersangka. Pertanyaan kenapa saat ini. kasus Febri Adriansyah ini juga dilokalisir? Karena saya melihat ini kan pasti kasusnya ini bisa kemana-mana. Ingat loh, dalam teori kasus korupsi tidak mungkin korupsi dilakukan oleh segelintir orang. Karena korupsi itu terkait dengan tata kelola, ya, terkait dengan prosedur dari A sampai Z. Ketika ada satu yang tidak melakukan, ya pasti dia akan berteriak. Termasuk tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh abang kita ini, ya, itu kan kasusnya sangat banyak. Artinya harus ada audit hukum ya terhadap kasus-kasus yang ditangani. Siapa yang melakukan? Ya, saat ini yang punya kewenangan tim 9. Oh, Makanya Kejaksaan Mas Kejaksaan Aiman, Agung, oke. ya, kenapa tim 9 ini ya saya ngelihat di sebagian besar adalah mantan KPK. jaksa yang pernah bekerja di KPK. Salah satunya adalah adanya suatu harapan supaya apa? Supaya kasus ini dibongkar seterang-terangnya. Ya. Karena kalau misalnya tadi kita bicara mana ketika kemudian FA menggugat praper secara formil dan sebagainya, saya pikir kalau untuk formil karena materialnya sudah dapat semua. Ada tentu lebih tahu. Saya juga kenal beberapa orang yang ada di tim 9 dan saya sepengetahuan saya bersaksi mereka orang-orang yang lurus. Betul ya? Betul. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa lurus nggak dalam kasus ini? Pertanyaannya. Pertama, ya. Betul juga. Betul. Independensi adalah penting. Mereka orang lurus, mereka orang baik, mereka orang hebat.
apakah bisa mereka melakukan apa yang ada di diri mereka saya untuk mengungkap semuanya? Skeptis ya. Skeptis, ragu. Oke. Ya, tapi saya dulu Bang, saya dulu, Simptom Pak. pertama itu ketika tidak dikenakan rompi dan diborgol, ya. Mereka terkungkung. Kalau menurut saya, Tim 9 ini terkungkung. Iya, terkungkung. Ini sementara juga Febri sudah nonaktif, Pak Jaksa Agung nonaktif lah, ya. Supaya mereka itu yang orang-orang memang yang kredibel bisa bebas bekerja, ya. Pak Jaksa, saya nggak mengatakan Pak Jaksa Agung itu salah terlibat, tetapi di depan mata dia sebagai atasan, kasus yang begitu banyaknya terjadi, dia punya tanggung jawab kelembagaan, ya, pengawasan, pembinaan, pengarahan kepada kinerja Jampitsus. Dia sudah tidak punya posisi moral lagi nih sebetulnya, ya. Tapi kan dia nggak terlibat. Loh, tidak terlibat tetapi dalam bentuk pengawasan tanggung jawab kelembagaan itu di depan matanya. Gitu loh, ya. Di depan Kalau matanya. seperti itu banyak dong pimpinan yang lain juga ada. Ada levelnya satu level nih. Oke. Pada satu level nih, ya. Kalau masih misalnya 2-3 level tidak. Ini pada satu Itu menurut level Anda, ya? dan juga kapasitas profesionalismenya sama karena dia jaksa. Gitu. Ya, jaksa yang mengetahui bahwa postur kasus-kasus korupsi itu akan selalu ada ketika kasus besar TPPU, ada pihak-pihak lain yang bisa diminta pertanggungjawaban. Ada pihak yang memang harus di depan matanya ada penyerahan uang 27M yang dipublikasi, ya. Dan harusnya ada yang diminta pertanggungjawaban, uang itu punya siapa. Ini tidak, gitu loh. Ketika bawahannya mensortir, tidak kemudian menyidik orang yang berinisial D yang adalah mantan menteri, ini sudah kekeliruan kelembagaan. Dan tanggung jawab kelembagaan ada pada pimpinannya. Ini argumentasinya kami. Karena itu membantu komisi tim 9, seperti tadi saya katakan, Pak Jaksa Agung coba nonaktif lah. Dan tentu ini keputusan Presiden, ya. Pak Presiden dengar ini. Kalau memang ini mau ditegakkan secara konsisten, ya seperti itu, begitu. Itu yang saya bilang. Saya potong dulu ya, Yud. Itu yang saya bilang. Di banyak tempat itu risikonya terlalu tinggi kalau ditangani di kejaksaan. Harusnya? Iya, di KPK. KPK. Tapi kan mereka punya yang disebutnya sebagai kata-kata berwenang di dalam Undang-Undang 19 itu nggak digunakan wewenangnya gitu. Karena Anda bisa bayangkan kalau Anda punya wewenangnya nggak digunakan, itu Anda manusia macam apa gitu. Ya kan gitu kan? Karena di pasal 10 itu jelas itu kata-katanya berwenang. Satu dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. KPK punya wewenang. Iya, berwenang, kata-katanya berwenang, mengambil alih. Bisa langsung mengambil alih. Iya. Tanpa diminta oleh siapapun. Oh iya, dia kan kalau dia baca kasus ini kan udah menulis dengan syarat 1, punya potensi konflik, 2, lama nggak selesai dari tahun 2000 berapa itu. Oke. Terus kemudian ada campur tangan pihak lembaga eksekutif, legislatif, judikatif dan seterusnya, itu udah Tiga-tiganya diduga ada. Ya, udah memenuhi syarat sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh. Oke. KPK harus ambil alih. Yang disebutnya predicate crime, which is itu yang diminta oleh lawyer untuk dijelaskan. Sebenarnya predicate crime-nya udah terjadi. Tapi kemudian ketika awal kasus ini kelihatannya ya naik juga, kalau kita katakan ini nggak ada kaitan sama MBG ya. Ada aja, pasti ada. Itu analisis itu bisa kita bilang yang namanya analisis ya. Jadi maksud saya dari awal tuh udah kelihatannya crowded gitu loh. Terus MBG maksudnya tersangka yang ditangkap oleh kedua, kejaksaan. kalaupun Pak Sugeng memberi ke KPK, dibaca nggak sama mereka? Dibaca nggak? KPK dia, Pak. Kan lapor kan? Dibaca nggak sama mereka? Ya kita bertanya terus soal perkembangan. Ada lapor juga selain ke polisi ke KPK ada, juga? Ada dong. Waktu 2025 itu. Artinya 2025. laporan yang sama dia berikan. Kalau KPK. kalau Yudi ada di sana dibaca sama Yudi lapor saya tuh. Mainkan Yud, gua gitu. Saya tidak tahu kan itu hasil penyidikan walaupun kami diminta keterangan, data, informasi Oleh ya kan? KPK waktu oleh itu ya? KPK ya. Iya kan? Karena informasinya sama, Bro. Sama. Jadi gini, saya sepakat dengan Pak Saud, sepakat dengan beliau ya, bahwa sebenarnya kasus ini kan harusnya ditangani oleh KPK karena tidak ada konflik kepentingan.
Ya, namun ya tentu kita bisa melihat pada malam itu kan saya melihatnya jadi malam yang apa ya? Jangan-jangan lawyernya juga lebih percaya ini kalau dikasih ke KPK. Karena malam itu kan kita bisa melihat Mas Aiman, itu kan ada nama-nama KPK. Ya. Ya kan ada nama deputi, ya kan deputi penindakan, ada mana deputi supervisi. Yang sepengetahuan saya kalau mau ngambil alih memang harus ada deputi supervisi kemudian dikasih ke deputi penindakan. Ya, tapi kan tadi zaman mungkin sudah berubah. Ya, tiba-tiba namanya diangkat, tidak ada lagi di dalam kompres itu kan. Ya, kemudian akhirnya kasih ke teman-teman kejaksaan. Tetapi Menghindar lah ya. iya, Enggak, menghindar. sebenarnya sempat di kejaksaan. Sempat di KPK. Bukan sempat KPK mau hadir pada malam itu, kan misteri. Waktu konferensi pers pengalihan kasus itu. Iya, kan ada namanya. Oke. Iya, orangnya ada pasti. KPK mau hadir. Ya, pasti ada di situ kan di dalam Cuma Polda. mungkin di belakang. Ya, cuman tiba-tiba kan namanya diangkat dan Iya. mereka nggak keluar. Dia kan menarik. Oke. Ya. Apa yang Anda baca di situ? Jadi pada waktu pengalihan dari polisi ke kejaksaan, nama-nama pimpinan KPK ada di situ. Bukan pimpinan deputi. Iya, deputi kan termasuk Ya. pimpinan lah ya. Ya. Oke, maksudnya bukan anggota dan Bukan, ketuanya ya. bukan, tapi Menarik emang. petinggi-petinggi KPK di sana ada. Iya. Namanya juga jelas. Tapi tiba-tiba namanya menghilang, orangnya nggak ada. Betul. Karena Kenapa? pada malam itu saya yakin bahwa kalau melihat ya dalam undang-undang KPK bahwa tadi ada satu yang menurut saya yang masuk ya. Kalau misalnya dikatakan ada korupsi belum terbukti pada malam itu. Ketika kemudian dikatakan berlarut-larut, ini kan baru berapa hari. Tetapi yang masuknya adalah adanya dugaan intervensi, ya kan? Entah eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain sebagainya. Supaya KPK nggak masuk. Iya, bukan. Jadi KPK bisa masuk. Makanya malam itu ada KPK. Oke, tapi kemudian faktanya nggak ada. Nah, ketika kemudian nggak ada, ini bagi saya sangat menarik, Oke. ya kan? Apa yang terjadi? Bisa, ya ini KPK bisa menjelaskan apa kemudian KPK ngasih bendera putih atau KPK Kenapa ingin bendera menjadi putih? wasit, gitu kan? Kenapa? Ya mungkin KPK tidak mau terlibat jauh. Kenapa? Nah itu, padahal itu kewenangan. Ini besar sekali. Karena Bisa dia udah bagian kemana-mana. dari pemerintah, agak Enggak, sulit. Kenapa? Ini besar sekali, bisa kemana-mana dan bisa menghancurkan KPK. Bisa jadi. Mungkin KPK sudah trauma. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Red Bersuara.